إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah bercerita dan mengatakan, dahulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dan beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa'ud nafsaka min ahli al-qubur. Rawahul Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini artinya adalah, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini, hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Aw 'abiru sabil, hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang sekedar numpang lewat. Wa'ud nafsaka min ahlil qubur, dan hitunglah dirimu, sadarlah dirimu bahwasanya dirimu pasti akan menjadi penghuni dan penduduk kuburan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan awal dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Ini menunjukkan bahwasanya kita yang hidup di dunia ini adalah orang asing, bukan penduduk asli di dunia ini. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya kita adalah penduduk asli di alam akhirat kita nanti. Itulah kehidupan kita yang hakiki, itulah kehidupan kita yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an melalui lisan nabinya Musa alaihi salam, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata',
wahai kaumku, kata Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasan yang sedikit dan bersifat sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya alam akhirat dialah tempat tinggal yang abadi dan kekal selama-lamanya. Hal ini menunjukkan agar kita tidak berlomba-lomba mengejar dunia, mati-matian mengejar dunia, dan lupa akan sifat zuhud di dalam dunia ini. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan aku suatu amal ibadah yang apabila aku mengerjakannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya sebuah sifat yang sangat agung, sebuah sifat yang sangat istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, izhad fid dunya, bersifat zuhudlah engkau di dunia ini, yuhibbukallah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai dirimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk, dan zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan-tangan manusia, zuhudlah engkau dari apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya para manusia pun akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-mu'minu kal-gharib, seorang mukmin di dunia ini seperti orang asing. La yajza'u min dhulliha, dia tidak kaget, dia tidak hina, dia tidak sedih ketika memiliki harta yang sedikit dari apa yang ada di dunia ini. Wala yatanafasu fi izziha, seorang mukmin itu bagikan orang yang asing, yang dia tidak berlomba-lomba mati-matian mencari dan mengejar dunia ini. Lahu sya'nun, akan tapi seorang mukmin dia memiliki urusan kesibukan untuk mengejar alam akhiratnya. Walin nasi sya'nun, di samping manusia memiliki kesibukan mengejar dunianya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, min alamati sihhatil qalbi, di antara tanda-tanda dan ciri-ciri hati yang sehat adalah ja'ila hadhihi ad-dar ghariba, di mana seorang datang dan hidup di dunia ini ghariban, dalam keadaan asing. Ya'khudhu minha hajatah, dia mencari dunia secukupnya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dirinya. Wa ya'udu ila watanih, dan dia sadar bahwasanya pasti dia akan kembali ke alam abadinya, yaitu alam akhiratnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing di dunia ini, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, badal Islamu ghariba, Islam ini dulu dimulai dengan keterasingan, wa sayaudu kama bada'a ghariba, dan nanti di akhir zaman Islam ini pun akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, au abiru sabil, hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang hanya sekedar numpang lewat di dunia ini, sehingga kita tidak menjadikan dunia ini tujuan utama kita,
sehingga kita tidak menjadikan dunia ini tujuan dari hidup kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling zuhud di dunia ini, pernah mengatakan, mali walid dunya, saya tidak memerlukan banyak dari dunia ini. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah. Saya hidup di dunia ini seperti orang yang sedang safar, orang yang numpang lewat kemudian berteduh di bawah pohon. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian saya akan pergi meninggalkan tempat ini. Rawahu Tirmidzi. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasa hidup di dunia ini hanya sekedar numpang lewat, dan beliau akan meninggalkan dunia ini, dan begitulah keadaan kita semua sebagai umatnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang termasuk dalam sabdanya, man kana hammuhul akhirah, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah alam akhiratnya, jama'allahu syamlah, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan mencarinya, mendatanginya dan mengejarnya dalam keadaan hina. Rawahu Ahmad. Inilah keadaan seorang yang apabila tujuan hidupnya adalah alam akhiratnya, dia sibuk dengan bekal-bekal alam akhiratnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kekayaan selalu berada di dalam hatinya. Dan inilah hakikat dari kekayaan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal ghina an kathratil arad, bukan hakikat kekayaan ketika seorang memiliki dunia yang begitu banyak, walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tetapi hakikat dari kekayaan adalah ketika jiwa dan hati seorang sudah memiliki rasa kekaya dan cukup, zuhud dan qanaah dengan apa yang Allah berikan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh wa tubu ilaih wa yatubul mustaghfirin. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ud nafsaka min ahlil qubur, hitunglah dirimu, ingatlah dirimu bahwasanya dirimu pasti akan menjadi penghuni kuburan. Ma'asyiral muslimin, betapa sering dan betapa banyak dari kita telah mendengar berita tentang kematian, dan nanti pada suatu hari, pada suatu saat, manusia pun juga akan mendengar tentang berita kematian kita sendiri. Karena sungguhnya kematian tidak mengenal waktu, yang namanya kematian tidak mengenal keadaan, yang namanya kematian tidak sama sekali mengenal tempat, yang namanya kematian tidak mengenal kegiatan dan pekerjaan, yang namanya kematian tidak mengenal nasab keturunan, yang namanya kematian tidak mengenal kursi dan jabatan,
yang namanya kematian tidak pernah mengenal umur dan usia. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali dalam Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami dan merasakan yang namanya kematian. Oleh sebab itu dahulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, idza amsayta fala tantadhirus sabah, jika engkau berada di pagi hari maka jangan menunggu waktu di sore hari, karena belum tentu napas kita dan waktu dan umur kita sampai ke sore harinya. Kemudian beliau mengatakan, wa idza amsayta fala tantadhirus sabah, idza amsayta fala tantadhirus sabah, jikalau engkau berada di sore hari maka jangan menunggu waktu pagi hari, dan jikalau engkau di pagi hari maka jangan menunggu waktu di sore hari. Kemudian beliau mengatakan, wa khudh min sihhatika limaradik, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Seorang penyair juga pernah mengatakan, kam min sahihin mata min ghairi illah, betapa banyak orang yang sehat walafiat tetapi kematian menjemputnya tanpa ada penyakit yang dia rasakan. Wa kam min saqimin 'asha hinan minad dahri, dan betapa banyak orang yang sakit kronis akan tapi diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.